Setelah kita sa'i, ini ada makam Ibrahim di sini. Makam Ibrahim itu bukan makam tuh kuburan, bukan. Makam itu bahasa Arab. Artinya bekas. Bekas tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika masang Hajar Aswad. Di zaman Nabi Nuh kan ada banjir besar. Hancur tuh Ka'bah, Hajar Aswad anyot. Dicari-cari kena Nabi Ibrahim dengan putranya Sayyidina Ismail, Nabi Ismail didapatkan, akhirnya dipasang akik Hajar Aswad. Ketika beliau betengge nak masang Hajar Aswad di tangga terbuat dari tanah, bebekas telapak kaki beliau. Keras jadi batu, diabadikan, disimpan di makam Ibrahim yang bentuknya kayak sangkar emas. Pernah lihat tak? Ada kayak sangkar emas di situ. Kalau Bapak Ibu ngintip itu nampak dua telapak kaki. Jadi setelah kita 7 kali putaran, kita dianjurkan mengarah di sini. Ngumpul di sini di belakang makam Ibrahim. Ngumpul di situ kita akan melakukan sholat sunnah tawaf. Ya, pertama doa dulu, doa. Di situ Masya Allah. Ya biasa kalau udah doa, saya mimpin doa nanti Masya Allah Bapak Ibu banyak jamaah nangis karena kita nikmat. Bayangkan tiap hari kita sholat ngadap kiblat tapi tak nampak kiblat, tak nampak Ka'bah. Ya, sedangkan ini Ka'bah depan mata. Makanya kalau kita sholat di sini di Pontianak, Bapak Ibu sholat disunnahkan Bapak Ibu nunduk, lihat tempat sujud, lihat. Tapi kalau kita sholat di depan Ka'bah, bukan disunnahkan nunduk, disunnahkan lihat Ka'bah. Sholatnya begini. Kenapa? Untuk nambah khusyuk. Nah, kita ngumpul sini, sholat sunnah setelah doa, lalu kita akan melakukan sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Nanti saya bimbing, di situ pun saya bimbing. Ya, bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya, niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama surah apa aja bebas, surah pendek, surah apalah yang ibu bapak ibu pandai. Kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas atau kulhu. Ya, nggak hafal kulhu Pak Ustaz. Ya kalau nggak hafal kulhu kan ya. Kulhu pun tak apa, udah kulhu kan ya, bacakan kulhu dah, mati itu. Ya. Nah setelah kita sholat, doa baru kita foto di sini nih. Foto ramai-ramai kenang-kenangan tuh. Itulah umroh pertama warna putih cantik jadi biar hasil cantik. Selain kita dapat pahala sunnah putih kan, hasil cantik. Baru saya beri waktu foto dengan keluarganya masing-masing, dengan suaminya ada foto di situ ya. Setelah itu, setelah kita melakukan foto di sini, kita akan menuju ke sini minum air zam-zam sunnah. Minum air biasa nih, sunnahnya duduk. Nah, contoh bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya duduk. Tapi khusus air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Karena Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Air zam-zam kata Nabi Muhammad, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat orang yang minum, tergantung niat kita. Jadi sebelum minum air zam-zam, ngadap kiblat, ngadap Ka'bah, niat bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan keberkahan air zam-zam, ingat bukan minta ke air zam-zam, mintanya tetap ke Allah. Ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini ya Allah, ya jadikanlah anak saya anak yang soleh-solehah, sampaikanlah keluarga ke sini berkali-kali. Apalah doa, baru minum. Cara minumnya jadikan ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 2. Masih ada sisa, jadikan ganjil 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ada 4, jadikan 5. Kalau mau dihabiskan. Di situ Bapak Ibu ya, diminum air zam-zam itu ada yang dingin, ada yang tak ada. Kalau di luar masjid, kalau ada bacaan drinking water itu bukan air zam-zam, air minum biasa. Tapi kalau ada bacaan zam-zam itu air zam-zam. Banyak orang tak paham ketika ngambil air zam-zam mau dibawa balik maksudnya. Nah, biasanya kan orang ngambil air zam-zam pakai botol, nanti dibawa tawaf. Dia tambah berkah bawa tawaf posai kan, mau dibawa balik, tapi dia ngambilnya di drinking water, air minum itu bukan air zam-zam. Tapi kalau yang di dalam masjid, baik di Madinah atau di Mekah, semuanya air zam-zam. Boleh dah Pak Ustaz bawa balik air? Boleh, tapi sebanyak-banyak. Boleh botol aqua yang botol kecil amat tuh, yang di atas itu, yang botol sedang, aqua sedang. Bolehlah 1 koper tuh 3 butir, boleh. Koper besar 3, koper kecil 3, boleh, tak apa-apa. Ya kemarin jemaah haji itu bahkan kebetulan pada waktu itu udah ketat mengerjeki dia ya, 30 botol dia bawa. Padahal ada isu tuh. Ya, isu tak boleh sebuti pun diambil untuk nakut-nakutkan. Nah, karena saya udah pengalaman kan, saya udah biasa bawa isu. Saya akhirnya bawa punya saya lolos 10. Cuma agak-agak bebar gak saya itu. Nanti betul gak isu nih? Akhirnya saya bawa 10 butir. Ini ada jemaah daripada kosong Pak Ustaz, 30 botol, besar-besar lagi. Udah tangkap lah, tak apalah kata dia. Udah ikhlas. Lolos pula rezeki dia. Kalau Bapak Ibu ingin lagi lolos, tidak dikacau sama sekali.
Beli di sana ada jual botol kayak botol budak TK tuh. Mungkin pernah Bapak Ibu lihat orang datang dari Mekah, warna oranye, warna kuning emas. Itu isinya 2 liter. Harga botolnya 15 rial, 60 ribu. Bisa diisi air zam-zam 2 liter. Itu tidak dikacau, sama sekali tidak dikacau. Ya, tapi harus bawa tenteng itu tidak apa-apa, tidak dikacau, bebas. Iya, bahkan ada jamaah bawa 3. Kemarin haji bawa 3. Udah tua bawa 3 begini nih ya. Ujung-ujungnya Pak Ustaz titip lah, Pak Ustaz sebuti. Ujung saya begini tak enak. Bawa 3. Ya. Nah, terus setelah minum air zam-zam, kita akan mengarah ke sini Bapak Ibu. Di sini, ini namanya Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Kita akan melakukan apa? Melakukan sa'i. Sa'i itu bahasa Arab artinya lari-lari kecil. Nanti nyampe di Bukit Sofa, ya panjangnya Bukit Sofa ini dari sini ke sini kurang lebih 700 meter. 700 kali 7. Berapa tuh? Ya 4 kiloan lah gitu ya. Sedang ya, tapi tak terasa, Masya Allah. Dengan kita semangat itu tak terasa. Nyampe di Bukit Sofa, di situ kita akan mengucap niat. Bapak Ibu tinggal ikut ngadap kiblat. Bismillah, Allahu Akbar. Nanti kita praktikkan dia sama Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Panjang niatnya. Baru kita akan melakukan sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Kita akan jalan dari Bukit Sofa, baru jalan sekitar 50 meter. Kita akan ketemu lampu hijau. Lampu hijau itu panjangnya sekitar 20 meter. Di atas itu ada lampu hijau. Ada 4 baris lampu hijau. Panjangnya dari lampu hijau ini ke lampu hijau ujung 20 meter. Maksudnya itu apa lampu hijau? Maksudnya ketika nyampe lampu hijau kita disunahkan lari. Kan itu kan ngambil kisah dari Siti Hajar istri Nabi Ibrahim ketika cari air lari-lari. Laki-laki disunahkan lari, laju. Perempuan tidak. Cuma karena kita rombongan, kalau bapak-bapak lari, ketinggalan ibu-ibu. Jadi caranya bagaimana? Seakan-akan lari. Ngimbangkan. Jadi gini. Ya, tidak usah laju. Ibu-ibu jalan, bapak-bapak. Ibu jangan lari, Bu. Ya, kenapa kalau ada yang loncat-loncat gitu? Kan tak bagus jadi ya. Ibu biasa jalan gini. Bapak disunahkan lari. Cuma karena kita rombongan, tak mungkin laju kan? Kita menyimbangkan ya. Sambil baca. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akbar. Ya, innaka antal azizul akbar. Dah, nyampe sini ketika udah ini kan apa tuh? Lampu hijau. Ya udah lari, ketika lepas dari lampu hijau, kita belum nyampe ke Bukit Marwah nih. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa nih, biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu pun jalan biasa. Ya, Bapak Ibu tinggal ikut ya. Ya. Doa itu tinggal ikut. Enggak laju doanya. Allahu Akbar tinggal ikut. Nyampe di sini namanya Bukit Marwah. Di Bukit Marwah bentuk jalan ini kayak O. O tapi panjang. Begini. O apa ya? Kalau O kan gini bulat-bulat sama. Dia kayak O tapi U tapi O. U A. Pokok itulah. lah gitu ya. Jadi kita gini. Kita jalan sampai di Bukit Sofa, kita belok kiri. Belok kiri. Nah, itu Ka'bah di sana. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bujur lagi jalan. Jalan sambil baca doa tinggal ikut. Nanti ketemu lagi lampu hijau tuh. Bukan lampu hijau tadi, tapi sama. Ya, ukurannya sama. Karena ini jalan lain rute ya. Ukurannya sama, kurang lebih 20 meter. Baru lari-lari kecil, Rabbighfir warham. Udah lepas lampu hijau, disunahkan jalan kaki biasa lagi. Nyampe di bukit apa nih? Sofa. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah di Bukit Sofa dihitung 2. Kita udah nyampe 2. Belok kiri kan model O. Belok kiri jalan lagi ketemu lagi dengan lampu hijau tadi yang pertama tuh. Ya, baca Rabbighfir warham. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe ke Bukit Marwah dihitung berapa? 3. Belok kiri. Ya, Bismillah Akbar. Ada ngelihat Ka'bah. Bismillah Akbar, jalan. Ketemu lagi lampu hijau, lari. Lepas lampu hijau, jalan. Nyampe ke Bukit Sofa, dihitung berapa nih? 4. Anggap 6. Anggap 6. Ya, anggap 6. Ini 6 ya, 6 cece ya, 6. Jalan ketemu lagi lampu hijau. Lah, udah lepas dari lampu hijau jalan biasa, nyampe di Bukit Marwah dihitung 7. Jadi 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah.
Setelah selesai di Bukit Marwah, selesai, kita akan keluar, ya, keluar. Ini keluarnya belok kanan nih, nyampe Bukit Marwah keluar belok kanan. Semua diarahkan belok kanan, keluar. Di luar nanti kita akan baca doa. Setelah itu kita akan tahallul. Apa tuh tahallul? Tahallul tuh biar kita balik halal. Biar yang tadi tak boleh pakai wangi apa semua hilang semua dah, balik asal. Dengan apa tahallul? Dengan membuang 3 butir rambut. Tak boleh kurang. Lebih boleh, kurang tak boleh. 3 helai. Buangnya pakai apa jak? Boleh dicabut, digigit, pakai gunting, pakai silet, pokoknya intinya dibuang. Mau buang seorang boleh, atau diguntingkan ke orang boleh. Ya, paling sedikit 3, tak boleh kurang. Tapi jangan pula masing-masing, betul-betul hitung 3. Enggak usah 3 butir, usah tak usah lebih. Tak ada, biasanya ngambil sejumput. Biasa nanti saya tuh cukur punya selok seorang, udah itu bawa baru saya cukur bapak-bapak. Nanti bapak-bapak silahkan cukur mahramnya. Ya, adik beradiknya atau bapak cukur istrinya. Jangan pula istri bapak dicukur seorang laki-laki lain. Ya. Ya, cara nyukurnya ibu-ibu hati-hati bu ya. Rambut perempuan ini aurat bu. Hati-hati. Sebutir rambut, ibu ketika tawaf nampak sebutir rambut, tak sah tawafnya. Solat nampak sebutir rambut, tak sah solatnya. Keluar rumah kayak sekarang nih ibu, nampak sebutir rambut haram. Itu aurat. Sebutir itu aurat. Caranya bagaimana biar tak nampak? Pakai dalaman, bu ya. Tahu dalaman, pakai dalaman. Kalau enggak ada punya dalaman, minjam celana dalam suami. Apa pakai pempes ke, pokoknya tidak nampak lagi. Nanti ibu kalau umpama nak cukur rambut sama-sama perempuan, jangan langsung dibuka. Dilihat laki-laki bukan mahram tak boleh. Tangan ibu ya masuk, tangannya ya, dengan gunting, ini megang gunting nih, masuk raba-raba. Itu caranya ya. Setelah kita tahallul, buang 3 butir rambut, maka kita selesai proses umroh kita balik halal. Ya, nggak ada larangan lagi, balik asal. Gimana Pak Ustaz? Nanti kalau ada yang melanggar, jangan diam. Memang saya tak tahu, Allah tahu. Ya kalau ibu malu mungkin takut, kadang-kadang sedang nggak kawan-kawan tuh ngolo, ada kawan pakai kain, melanggar gue ya. Kalau bapak ibu malu, WA ya saya japri Pak Ustaz. Pak Ustaz, banyak biasa mau jamaah tuh malu. Pak Ustaz saya kemarin ada cabut bulu hidung, trikut Pak Ustaz 4 butir. Gimana Pak Ustaz? Kalau kita ada melanggar pakai minyak wangi, cabut bulu, gugur bulu-bulu, atau pakai minyak rambut, atau pakai baju lah bapak pakai jendalam, ya. Ibu pakai cadar, padahal belum selesai proses, itu ada 3 hukuman. Boleh milih salah satunya. Silahkan pilih. Yang pertama nyembelih kambing 1 ekor. Mau? Ada mahal 3 juta ya. Tapi boleh milih, tenang, boleh milih. Nggak mau Ustaz mahal. Yang kedua, puasa 3 hari. Di situ sedang nggak musim panas. Yang banyak nih jamaah milih yang ketiga, agak ringan. Ya tak perlu puasa. Yang ketiga, beri makan fakir miskin 6 orang. 1 orang tuh 2 mud. Ya 2 mud dengan di lauknya. Jangan hitung makanan sini, jangan hitung ayam geprek. Orang sana tak makan ayam geprek, makan nasi Arab. Tahu dah nasi Arab? Biasa tuh kalau 6 orang dihitung 4 orang 100.000. Jadi kalau melanggar berarti 6 orang 600.000. Tinggal berikan saya, nanti kita joro ustad-ustad yang bagikan kepada fakir miskin yang ada di Kota Mekah. Jadi jangan diam ya. Jangan kada bagus aku diam ya. Pak Ustad tak tahu, daripada aku keluar 600.000 sedang gak beli kurma. Jangan. Ibu kalau masih ada pelanggaran Pak, bapak belum bayar denda, Malik Pontianak tetap dosa sampai mati dosa. Ya anggap tuh kalau kita melanggar, anggap tuh Allah nak, karena mungkin aku nih orang masin banyak bersedekah, akhirnya Allah maksa aku bersedekah. Mau tak mau kan? Baik, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Pertanyaan ya tentang seputar tadi atau tentang yang lain, silakan. Ya silakan kue-kuenya sambil dicicipi. Oh iya Bapak Ibu ya, mungkin jadi kita dapat umroh ini kan 2 kali. Pertama umroh wajib. Umroh wajib itu bagi siapa? Bagi yang semua yang belum pernah umroh sama sekali nih. Beda yang udah pernah umroh ya. Yang contohnya istri saya udah pernah umroh. Itu nanti dia umroh, itu namanya umroh sunnah. Yang belum pernah umroh sama sekali, itu umroh wajib. Nggak boleh dibadalkan. Nggak boleh untuk menggantikan orang tua yang udah meninggal. Tak boleh. Harus untuk diri sendiri. Nah, terus nanti kita akan dapat lagi umroh yang kedua, umroh sunnah. Akan lakukan kayak tadi, tawaf sa'i. Niatnya di mana? Mikotnya Pak Ustaz sampai niat di Tan'im. Tan'im itu dari hotel kita Mekah kurang lebih 20 menit. Nah,
Di situ kita akan melakukan umroh sunnah. Umroh sunnah tuh Bapak Ibu boleh untuk badal. Badal itu bahasa Arab. Menggantikan almarhum. Almarhum siapa yang kita cintai? Orang tua kita ke? Boleh. Kalau kita gantikan tuh almarhum, kita dapat pahala, almarhum juga dapat pahala. Ya. Kalau gini Pak Ustaz, kita cuma dapat 2 kali ini. Sedangkan orang tua saya dua aja udah meninggal Pak Ustaz. Yang pertama kan umroh wajib untuk saya. Yang kedua umroh sunnah untuk bapak saya, mak saya Pak Ustaz. Gak boleh dibadalkan. Dibadalkan umroh, minta bantu ke saya dengan ustadz-ustadz, nanti ada ustadz yang ada di Mekah. Itu per orang Bapak Ibu biayanya 1,5 juta. Travel Musdalifah udah 8 tahun tak naik harga. Travel lain semuanya, saya berkawan-kawan dengan travel semuanya rata-rata 2 juta, bahkan ada yang 2,5 juta. Di Pontianak yang 1,5 juta masih Travel Musdalifah. Sebenarnya saya mau naikkan hak saya. Ya, saya mau naikkan 3 juta, 2 juta hak saya. Cuma saya tak mau, ngapa pula? Karena kita ini bantu orang untuk beribadah. Jadi silakan yang mau membadalkan orang tuanya, jangan hitung-hitungan orang tua ya. Nah, kita nih ingat ya, kita tak mungkin ada di dunia, tak mungkin bisa sampai ke Mekah tanpa orang tua kita. Ya, kita Masya Allah mampu 30 juta untuk kita umroh, tapi untuk badalkan orang tua kita itu hitung-hitungan. Andaikan kita tahu ya, kita tahu orang tua kita berangkat umroh tapi orang tua kita udah meninggal, tak kita badalkan. Ya, andaikan kita bisa dengar di kuburan tuh orang tua kita bilang gini, mama namanya Wati nyaman kok Ti ya. Ngan suami kau nyaman enak-enakan kau umroh berdua ya. Aku sampai mati Ti tak pernah nyampe ke Mekah Ti. Kau mampu Ti berdua 60 juta Ti, tapi kau 1,5 juta tuh aku masin kau Ti. Kalau aku tahu gitu Ti masih baik aku cekik kau Ti. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sampai badalkan orang tua, ya Allah orang tua itu anda kita bisa dengar suaranya kita badalkan. Dia ngomong gini, Wati Allah terima kasih Ti. Walaupun aku tak nyampe ke Mekah, gara-gara kau badalkan aku Ti nyampe pahala kau sini, terima kasih Ti. Ya, ingat. Jangan kita lupakan jasa orang tua kita ya. Lebih bagus tak belanja kurma, lebih bagus tak beli baju. Yang penting kita bisa badalkan orang tua. Pak Ustadz badal mahal 1,5 juta. Ada yang agak murah-murah tak Pak Ustadz? Ingat ya, badal umroh, gantikan badal umroh itu hanya untuk orang yang sudah meninggal. Yang hidup jangan pula mentang-mentang orang tua sakit dibadalkan, itu kurang ajar, bukan beri pahala kurang ajar ke orang menyuruh aku mati. Ada yang lebih murah untuk orang tua, juga orang meninggal dan orang masih hidup bisa, namanya wakaf Al-Quran. Nah, ingat ya, wakaf Al-Quran. Bapak Ibu mau wakaf Al-Quran sila. Kalau nanti wakaf Al-Quran itu 1 Al-Quran pahalanya sama dengan 100.000 Al-Quran. Wakaf Al-Quran bisa untuk orang yang udah meninggal atau orang masih hidup. Per Al-Quran 50 rial. Kalau di Indonesia kurang lebih 225.000 per Al-Quran. Jangan kita beli Al-Quran sembarangan. Di sana kalau kita beli Quran sembarangan, Qurannya palsu, nyampe kita simpan di Masjidil Haram, dikeluarkan. Dia Qurannya harus Quran yang asli, yang ada stempelnya, ada nomor serinya. Di sana tidak sembarangan Al-Qurannya. Jadi kalau mau wakaf Pak Ustaz, saya mau wakaf Al-Quran Pak Ustaz, niatkan dalam hati untuk anak saya nakal Pak Ustaz. Saya niat Pak Ustaz, mudah-mudahan dia jadi anak soleh, tak kelawan saya. Wakaf 1 Quran. Anaknya 3 buti. Oh, mak saya sudah meninggal Pak Ustaz. Saya kalau badal umroh mahal 1,5 juta, saya mampu wakaf Quran ya Pak Ustaz. Udah wakaf Al-Quran 225 atau 50 rial untuk orang tua. Silakan nanti mungkin ada yang mau badal orang untuk keluarga udah meninggal atau mau wakaf Al-Quran, silakan nanti habis ini silakan saya tunggu di sini, hubungi saya. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Karena udah siang tidak ada. Kalau mau nanya silakan nanya di grup ke saya atau japri langsung. Japri atau kalau rumahnya dekat main ke rumah saya. Rumah saya di Pondok Pesantren Al-Jihad. Alhamdulillah santri yang nginap kurang lebih sekarang ada hampir 600-an Bapak Ibu ya. Ini ada Jawa di wali murid nih anaknya baru tempat saya nih. Di sana juga ada anak yatim, mungkin Bapak Ibu ada di rumah ada baju tak dipakai. Sila antar baju tak dipakai atau Indomie tak dipakai, duit tak dipakai, antar saya terima ya. Baik, sampai di sini dari saya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan panjang umur hingga kita bisa sampai ke Mekah. Ingat Bapak Ibu, tolong jaga kesehatan ya. Udah mulai latihan 5 waktu ke masjid, latihan. Karena nanti tiap hari kerja kita ke masjid ya, tiap hari. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun saya berniat untuk menyinggung Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.